Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah sastra Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Helsa Siti Maryam dengan NPM 22503063 dan rekan saya. Dalam pembahasan materi kelompok kami, yang pertama, surat kepercayaan gelanggang, yang kedua, lekra atau lembaga kebudayaan rakyat, yang ketiga, manifest kebudayaan, yang keempat, kredo puisi Sutarji, dan yang kelima, polemik sastra kontekstual. Pembahasan yang pertama mengenai surat kepercayaan gelanggang. Apa itu surat kepercayaan gelanggang? Surat kepercayaan gelanggang merupakan suatu pernyataan sikap dari para pengarang yang tergabung dalam gelanggang seniman merdeka. Nama gelanggang itu sendiri berasal dari nama ruang budaya majalah Mingguan Siasat, yaitu gelanggang yang artinya ruang. Surat ini diterbitkan oleh majalah Siasat pada tanggal 22 Oktober tahun 1950. Nah, siapakah pendiri surat kepercayaan gelanggang? Pendiri surat tersebut adalah Gelanggang Seniman Merdeka yang merupakan sebuah perkumpulan seniman yang berdiri di Jakarta pada tahun 1946. Perkumpulan itu berdiri atas prakarsa 3 serangkai tokoh angkatan 45, yaitu Khairul Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apin. Itulah pendiri dari surat kepercayaan gelanggang. Lalu apa tujuan didirikannya surat kepercayaan gelanggang? Sebagai ruang gerak para seniman perkumpulan untuk mencetuskan gagasan, ide, dan cita-cita mereka. Di antaranya untuk lepas dari pengaruh atau ikatan dari angkatan sebelumnya, dan juga pihak penguasa yang dianggap munafik dan memasung kreativitas seni. Mereka menentang Calvinisme dan menganut paham bahwa seni itu bersifat universal, tidak terkotak-kotak. Berikut isi surat kepercayaan gelanggang. Surat kepercayaan gelanggang. Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia-dunia baru yang jahat dapat dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata karena kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam, atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan. Tapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak akan memberikan suatu ikatan untuk kebudayaan Indonesia. Kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia, kami tidak ingat kepada melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan. Tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Budaya Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai-bagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara-suara yang dilontarkan dari segala sudut dunia dan yang kemudian dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha-usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran nilai. Revolusi bagi kami ya penempatan nilai-nilai baru atas nilai-nilai usang yang harus dihancurkan. Demikian kami berpendapat bahwa resolusi di tanah air kami sendiri belum selesai. Dalam penemuan kami mungkin tidak selalu asli. Yang pokok ditemui itu ialah manusia. Dalam cara kami mencari, membahas dan menelaah kami membawa sifat sendiri. Penghargaan kami terhadap keadaan keliling atau masyarakat adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat dan seniman. Diterbitkan pada tanggal 18 Februari tahun 1950 di Jakarta. Lalu peristiwa penting dalam sejarah sastra Indonesia yang kedua adalah Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat. Apa itu Lekra? Lekra singkatan dari Lembaga Kebudayaan Rakyat adalah organisasi seniman dan budayawan haluan kiri. Lekra sering juga disebut kebudayaan sayap kiri Indonesia. Lekra sendiri didirikan pada tanggal 17 Agustus 1950. Lalu siapakah pendiri Lekra? Didirikan oleh Ashar, Heng Antung, Arjuna, Jubar Azub, Sudartono, dan Nyoto. Menurut organisasi ini, seni tidak boleh hanya untuk seni. Seni harus menghamba kepada politik yang sibuk berseni, bebas, suka bereksperimen, tidak ikut organisasi berarti berseberangan dengan revolusi. Berseberangan dengan revolusi berarti musuh rakyat. Lalu apa tujuan didirikannya organisasi Lekra? Lekra lahir dan tumbuh seiring suasana Indonesia pada masa itu yang menjadikan politik sebagai panglima.
Karena politik dinamo satukan, kebudayaan pun menjadi syarat politik sekaligus menjadi ajang taruh politik. Tidak ayal lagi, pada zaman itu kesenian dan kebudayaan menjadi alat yang ampuh untuk menarik, menghimpun, dan memengaruhi massa. Jadi tujuan dari didirikan Lekra adalah untuk mendorong seniman dan penulis mengikuti doktrin realisme sosial. Selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Hasna. Inspirasi. Apa tujuan? Jargon mereka. Nah, dari kesimpulan materi peristiwa penting dalam sejarah sastra Indonesia dapat disimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa itu terbagi ke beberapa bagian sesuai zaman-zamannya dengan momen dan rangkaian cerita yang berbeda-beda. Namun semua itu ada beberapa yang memiliki keterikatan antar peristiwa penting itu. Meski kita ketahui banyak peranan penting serta rangkaian cerita yang bisa kita ambil hikmahnya. Mengenai peristiwa-peristiwa penting kepercayaan penting dalam sejarah sastra Indonesia, di antaranya surat kepercayaan gelanggang, Lekra,
Dari reaksi Lekra tumbuhnya manifest kebudayaan, itu terjadi karena manifest kebudayaan menolak jargon mereka bahwa politik adalah panglima Indonesia. Lalu ada kredo puisi dan polemik sastra kontekstual. Itulah materi mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah sastra Indonesia. Kelompok kami menyediakan contoh video peristiwa penting dalam sejarah sastra Indonesia. Salah satunya adalah peristiwa Lekra. Bisa ditonton dalam deskripsi link YouTube yang kami upload. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, stop record.